Di sini ya, jika perubahan psikologis berfokus pada penghapusan gejala, maka tindakan terapeutik utamanya adalah sugesti dan manipulasi. Ya. Jadi ini bukan berarti dia tidak memiliki tindakan terapeutik yang lain, tapi yang diberikan penekanan yang utama itu adalah sugesti dan manipulasi. Atau kalau kita menjawab pertanyaan semula ya, apa yang menyembuhkan dalam hipnoterapi, kita bisa mengatakan jika perubahan psikologis itu ditujukan untuk penghapusan gejala dalam sesi hipnoterapi, maka yang menyembuhkan itu adalah sugesti dan manipulasi. Ya. Kemudian, kalau perubahan psikologis ini berfokus pada pemahaman gejala, maka tindakan terapeutik utama adalah klarifikasi dan interpretasi. Ya. Nah, hipnoterapi sendiri tidak harus berfokus pada penghapusan gejala, ya, tidak harus berfokus pada sugesti dan manipulasi. Karena dalam hipnoterapi ada juga yang namanya hipnoanalisis, ya. Saya tekankan lagi, hipnoanalisis ini bukan terapi regresi, ya, bukan seperti yang Adi Gunawan gambarkan. Nah, saya harus menyebutkan nama beliau karena selalu dikatakan bahwa beliau menggunakan hipnoanalisis, ya, padahal itu bukan hipnoanalisis sama sekali. Tidak ada analisis sama sekali dalam hal itu. Itu masih hipnoterapi dengan teknik terapi regresi, ya. Nah, kalau hipnoanalisis ya itu paduan antara hipnosis dan psikoanalisis memang. Jadi harus menggunakan ini tindakan terapeutik yang utama itu klarifikasi dan interpretasi. Ya. Ini dua senjata utama. Kemudian penekanan pada tindakan terapeutik yang utama menunjukkan ciri khas dari teknik terapi yang digunakan. Barulah dari tindakan terapeutik ini kita bisa melihat ya teknik-teknik yang tersedia itu apa saja. Contoh misalnya ini tadi ya, sugesti dan manipulasi untuk penghapusan gejala. Teknik-tekniknya apa saja yang ada? Ya teknik-teknik yang dijelaskan di pelatihan hipnoterapi ya, advance hipnoterapi itu, atau kalau di IHC ya level 2 itu ya, CHT itu. Tekniknya ada banyak ya, mulai dari tadi terapi kosong, terapi kursi kosong, terapi pemaafan, kemudian desensitisasi sistemik ya, sistematis ya. Kemudian apalagi pembayangan objek ya, objek imagery dan lain sebagainya, itu semua adalah tindakan terapeutik ya, yang utamanya itu sugesti dan manipulasi ya. Dalam terapi kursi kosong ya, jelas manipulasinya disediakan 2 kursi kosong ya, disugestikan juga ada arahan-arahan. Dalam objek imagery ya, menggunakan manipulasi juga, menggunakan kekondisian, diminta untuk membayangkan masalahnya menjadi suatu objek, suatu benda dan lain sebagainya ya. Dalam dalam desensitisasi sistemik ya, itu karena behavioris banget ya, psikologi perilaku banget, sehingga jelas pasti manipulasinya juga kuat ya. Jadi itu memang fokusnya pada penghapusan gejala ya. Jadi termasuk juga terapi regresi usia tadi ya, itu kan jelas ya, itu sugesti dan manipulasi juga. Ini fokusnya penghapusan gejala. Kalau yang tindakan terapeutik utamanya klarifikasi dan interpretasi ya, ini teknik-teknik yang tersedia dalam hipnoterapi atau hipnoanalisis ya, ada banyak, ada induksi mimpi misalnya ya. Klien disugestikan untuk bermimpi ya. Untuk bermimpi. Nah, mimpinya itu bukan sesuatu yang langsung terarah seperti sugesti dalam objek imagery misalnya. Bayangkan masalahmu menjadi katakanlah kamu untel-untel ya, kamu gulung-gulung di sebuah kertas gitu misalnya. Atau kamu buang di tong sampah, atau kamu bakar dan sebagainya. Sugestinya langsung terarah. Tapi kalau sugesti di dalam ini ya, karena dia bukan utama, dia tidak langsung terarah ya. Misalnya seorang klien disugestikan untuk bermimpi selama 15 menit di dalam sesi hipnoanalisis itu ya. Nah, kemudian dia akan bermimpi. Ketika dia dibangunkan dari kondisi hipnosis ya, nah di sini teknik atau tindakan utamanya itu tindakan terapeutik utamanya mulai bekerja ya. Mungkin bisa lewat asosiasi bebas ya. Diminta untuk berasosiasi bebas tentang mimpi yang muncul dalam kondisi hipnotik. Atau bisa juga diminta untuk setelah bangun langsung menggambar hipnotik misalnya, menggambar dalam kondisi hipnosis. Atau bisa juga dengan
penulisan otomatis ya, automatic writing ya, menulis otomatis gitu. Atau bisa juga lewat playing ya, bermain atau drama ya, dramatisasi ya. Ada banyak tekniknya ya. Nah, ini semua ya, ketika data itu muncul ya, contoh misalnya orang berasosiasi bebas. Nah, ini lagi-lagi yang membedakan antara terapi regresi dan hipnoanalisis ya. Dalam terapi regresi, karena tindakan terapeutik utama itu bukan klarifikasi dan interpretasi, alhasil ya, apapun yang diutarakan oleh klien ya, misalnya dia mengatakan bahwa di masalah saya melihat orang tua saya sedang bertengkar gitu ya. Ayah menggunakan baju merah, kemudian ibu menggunakan daster coklat misalnya dan lain sebagainya. Mereka berantem ya, ayah memukuli ibu dan lain sebagainya ya. Misalnya dalam kondisi hipnotik ya, dalam terapi regresi dia mengatakan hal itu. Ketika terapinya nanti ya, edukasi ulangnya itu ya, dia mungkin diminta untuk memaafkan ayahnya ya. Ya, diminta untuk memaafkan ayahnya dan lain sebagainya. Jadi apa yang diutarakan oleh klien ya dianggap sebagai sesuatu yang demikian adanya ya. Apa yang klien ceritakan yaitu yang terapis kerjakan berikutnya ya. Yang ditindaklanjuti ya apa yang diceritakan. Makanya jangan heran kalau terapi regresi kemudian bisa dengan luar biasa imajinatif mengeluarkan yang namanya past life regression ya, kehidupan masa lalu ya, kehidupan sebelum sekarang, jadi kaisar ya, atau jadi seorang pertapa atau jadi seorang ulama ya. Kalau kita lihat itu semua hanya hampir waham ya. Semuanya menunjukkan waham besaran. Kenapa nggak ada di masa lalu dia jadi gembel gitu ya, atau di masa lalu dia jadi ikan cupang gitu, ya entahlah. Jadi imajinasinya terlalu tinggi. Bahkan termasuk ketika klien sedang false memory ya, ada kekacauan dalam ingatannya, itu tetap saja diyakini sebagai sesuatu yang benar. Ya. Jadi itu yang membedakan ya akhirnya antara terapi regresi dengan hipnoanalisis ya. Kalau di hipnoanalisis apa yang klien utarakan itu harus diklarifikasi dan interpretasi lebih dahulu. Karena ya dia bergerak dengan pemahaman gejala. Itu harus dipahami dulu ya. Apa yang klien utarakan belum tentu betul-betul demikian ya. Manusia ini masih menjadi satu-satunya hewan yang sangat ahli dalam sabotase diri ya. Jadi perlu klarifikasi dan interpretasi. Ya. Nah, kita bisa melihat nih akhirnya ya, kita bisa memetakan ya, mulai dari perubahan psikologisnya ya, fokusnya pada apa, itu nanti tindakan terapeutik yang ditekankan juga apa, kemudian teknik-teknik yang tersedia juga apa, itu akhirnya beda-beda ya. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa hipnosis ini, hipnoterapi ini sebenarnya suatu pendekatan terapeutik yang sangat kaya ya, tapi dia hampir direduksi oleh sebagian besar praktisinya yang memang tidak mengerti tentang psikoterapi ya. Dia melakukan terapi tanpa mengerti psikoterapi itu seperti apa prosedurnya ya. Di sinilah makanya penting ya untuk selalu ada namanya pelatihan lanjutan ya. Kalau di PKHI sendiri ya, Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, selalu ada pembimbingan lanjutan ya. Termasuk juga teman-teman saya yakin kalau mungkin ada yang berafiliasi dengan asosiasi profesi lain ya, tentunya ada pembimbingan lanjutan ya. Nah, ini materi kita ya, termasuk juga tadi ya pertanyaan mengenai hipnoterapi itu terlalu menekankan pada sugesti gitu ya, taunya cuma ngasih sugesti. Kemudian ditanggapi sama hipnoterapis, oh enggak, kami punya terapi-terapi lain yang menunjang layanan kami, terapi kursi kosong dan lain sebagainya tadi. Kita di sini bisa mencermati ya bahwa terapi kursi kosong, pemaafan, semuanya itu masih sugesti. Ya, saya harap teman-teman memang membaca bukunya Bernheim itu ya, terapeutik sugestif itu. Karena di situ dasar semuanya kita menjadi jelas ya. Apa sugesti dan apa analisis itu jelas akhirnya ya. Apa yang fokusnya pada penghilangan gejala, apa yang fokusnya pada pemahaman gejala itu akhirnya juga jelas ya. Hingga hari ini kalau kita harus membuat kesimpulan ya, memang harus diakui bahwa hipnoterapis di mayoritas ya
itu memang fokusnya adalah pada pemberian sugesti. Karena itu tindakan terapeutik yang memang ditekankan, yang diutamakan. Ya. Termasuk juga ada manipulasi tadi. Tapi ini bukan berarti kita kemudian mendukung kritiknya Ryu Hasan ya di live Instagramnya sama siapa begitu ya, kolek eh, sama entah dokter juga atau apa yang katanya baru mengambil pelatihan CH itu ya level 1 itu. Jadi Ryu Hasan mengatakan bahwa hipnotis itu bohong. Kamu itu dipaksa untuk mengatakan itu dan lain sebagainya. Nah, ini Ryu Hasan harusnya lebih ya dia memang bukan psikoterapis ya, kita bisa maklumi itu. Itu bukan sebuah kebohongan ya. Itu adalah pengkondisian, itu adalah manipulasi dan itu hal yang sangat wajar ya. Saya kira bukan hanya psikoterapi ya, tapi kedokteran sendiri juga masih menggunakan manipulasi. Pendidikan juga menggunakan manipulasi. Pengkondisian itu sangat perlu dan itu tidak berarti sebuah kebohongan. Ya, itu materi kita hari ini, Mas Suripto. Ya,